Urang di kawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah, iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesempatan juga keluasan waktu untuk hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan, juga insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, yang semoga ikhtiar kita dalam thalabul ilmi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas atau melanjutkan pembahasan tafsir Al-Qurtubi, menginjak kepada Quran surah Al-Mutaffifin, yang insya Allah pada kesempatan ini yang akan dibahas adalah ayat pertama hingga ayat ke-6. Nah, yang pertama sebagai pendahuluan bahwa surah Al-Mutaffifin itu termasuk ke dalam surah Makkiyah. Ya, artinya turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Nah, bahkan surah Al-Mutaffifin ini adalah surah yang terakhir turun ya, di periode Mekah atau sesaat sebelum hijrah ke Madinah. Bahkan ada sebagian mufassir yang menganggap bahwa sebagian surah Al-Mutaffifin itu turun manakala Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, jadi terbagi dua ya oleh sebagian ahli tafsir. Ini ada yang turun di Mekah dan ada yang turun di Madinah. Kemudian penyebutan atau penamaan surah Al-Mutaffifin diambil dari ayat pertama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Sehingga dinamailah surah ini sebagai surah Al-Mutaffifin. Nah, yang mana Al-Mutaffifin ini mengandung arti orang yang curang, orang yang berlaku curang, ya. Yang mana aktivitasnya ditandai dengan mengurangi timbangan, takaran, ukuran, atau mengambil hak orang lain tetapi dengan cara yang halus. Nah, nanti dibahas ya. Kemudian munasabah atau hubungan antara surah sebelumnya yaitu surah Al-Infitar dan surah Al-Mutaffifin itu mengandung tema yang sama. Nah, di antaranya adalah berkaitan dengan amal perbuatan yang akan senantiasa dicatat oleh malaikat, yang mana catatan itu tidak akan dirubah ataupun direkayasa oleh siapapun juga. Nah, ya. Dan di surah Al-Mutaffifin juga di surah Al-Infitar juga menerangkan tentang kiamat ya. Kedahsyatan hari kiamat. Di antaranya di ayat 19, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Nah, bila kita hari ini di dunia gitu ya, bila kita mengalami sakit ya, kemudian masuk rumah sakit ya, pasti ada yang menolong. Bila pun kamarnya penuh,
ya, masih ada tempat di luar. Bila di luar, gitu ya, di pelataran rumah sakit itu masih penuh, gitu ya, maka masih ada tempat dengan membangun tenda. Ada kesempatan, ya, orang lain untuk menolong. Ataupun bila kita hari ini sakit, ya, maka kita bisa memanggil dokter ke rumah. Atau kita masuk ke rumah sakit yang paling mahal, ya, membeli obat-obat atau alat-alat dari berbagai negara. Nah, tapi nanti di hari kiamat, la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Nah, jangankan orang lain, ayah kepada ibunya, ayah kepada istrinya, suami kepada istri, istri kepada suami, ayah kepada anak, anak kepada ibu, tidak bisa membantu. Wal amru yauma idzin lillah. Dan pada hari itu segala urusan dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di surah Al-Mutaffifin juga akan dibahas bagaimana kengerian hari kiamat, ya, di antaranya di ayat yang kelima. Liyaumin adzim, pada hari yang besar. Nah, itu hubungan hadirin ikhwatu iman antara surah Al-Infitar yang sudah kita bahas dengan surah Al-Mutaffifin yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, ayat pertama, wailul lil mutaffifin. Nah, ya, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang. Nah, di antara asbabun nuzul turunnya ayat atau surah ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dari sahabat Ibnu Abbas, qala, ia berkata, lamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Nah, ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, gitu ya, keadaan mereka penduduk Madinah itu min akhbasin nasi kailan, adalah seburuk-buruk orang yang mengurangi takaran. Nah, artinya mengurangi takaran. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menurunkan wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Fa ahsanul kaila ba'da dzalika, maka mereka pun memperbaiki takaran setelah ayat itu turun. Nah, ya. Nah, bahkan sahabat Ibnu Abbas menjelaskan pula, gitu ya, bahwasannya awwalu suratin nazzalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'atan nazalal Madinah, bahwa surah Al-Mutaffifin adalah surah yang pertama kali turun atau diturunkan kepada Rasulullah saat beliau tiba di Madinah. Wa kana hadza fihim, yang mana surat tersebut turun berkaitan dengan mereka, nah, dengan orang-orang Madinah. Kanu, keadaan mereka, idza ishtarau, apabila mereka membeli, istaufau bikailin rojihin, maka mereka meminta untuk dipenuhi dengan takaran yang lebih berat. Nah, jadi lamun meser, gitunya hayang dileuwih, bukan hanya timbangannya cukup, tapi ingin dilebihkan. Fa idza ba'u, dan ketika mereka menjual, bakhasu al-mikyala wal mizana, maka mereka mengurangi takaran dan timbangan.
gitu ya. Jadi al-mutaffifin adalah orang yang mengurangi timbangan ketika mereka menjual. Tetapi ketika mereka membeli ingin ada kelebihan. Falamma nazalat hadhihi surah, maka ketika turun surah ini, intahau, mereka pun tidak melakukannya lagi. Nah, ya. Fahum aufan nas kailan ila yaumihim hadza. Bahkan mereka orang-orang Madinah adalah sebaik-baik orang yang memenuhi takaran hingga saat ini. Nah, ya, jadi luar biasa keimanan orang-orang Madinah ketika turun ayat atau surah yang melarang pekerjaan yang biasa mereka lakukan, langsung berhenti dan bahkan menjadi sebaik-baik orang. Nah, luar biasa ya Pak. Henteu pundung gitunya. Nah, tapi justru memperbaiki. Ya, waqala qaumun, dan ada sebagian kaum yang berkata bahwa ayat ini atau surah ini nazalat fi rajulin, turun berkenaan seorang laki-laki, yu'rafu bi Abi Juhainatin, yang diberi nama atau yang dikenal dengan nama Abu Juhainah, wasmuhu Amrun, dan nama aslinya Amr. Kana lahu so'ani, mempunyai dua sok. Nah, dua sok di sini maksudnya dia mempunyai dua timbangan, Pak. Ya'khudhu bi ahidihima. Nah, ia mengambil atau membeli dengan salah satunya. Wa yu'ti bil akhar, dan memberikan atau menjual dengan salah satunya. Sebagaimana penuturan Abu Hurairah. Nah, jadi Abu Juhainah itu punya dua timbangan. Nah, kalau membeli, pakai timbangan yang ini, yang digital, misalkannya akurat, gitunya, tidak akan salah, kesalahannya hanya sekian 0,00 gitu. Tapi kalau menjual, pakai timbangan jadul, misalkannya, yang kesalahannya gitu ya, bisa mencapai 10%. Gitu ya. Nah, maka ayat atau surat ini turun berkenaan seorang yang bernama Abu Juhainah. Nah, gitu ya. Nah, biasanya kahartos hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, itu asbabun nuzul surah Al-Mutaffifin berkenaan perilaku bisnis, khususnya orang-orang Madinah, yang mana mereka ketika membeli ingin dengan takaran yang paling akurat, bahkan ingin ditambah. Tapi ketika mereka menjual, mereka menggunakan takaran yang paling rendah, bahkan dikurangi lagi, ditekor gitu. Bahkan mereka sampai-sampai punya dua timbangan khusus. Nah, ini untuk membeli, ini untuk menjual. Nah, jadi luar biasa. Nah, sekarang kita coba bedah gitu ya, di kalimat-kalimat yang ada di ayat pertama. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wailun. Nah, wailun. Kita sering mendengar di surah apa Pak? Al-Ma'un ya. Wailul lil musallin. Nah, ya. Ai budak diniyah mah pawaliul. Dulu we pawaiul. Cek urang teh wailul, pawaiul. Tanya wailun. Nah, wailun itu kalimatul azab, kata Ustadz UU Suhendar dalam kitabnya Tafsir Ar-Razi. Jadi kalimat yang menunjukkan atau mengantarkan atau menjatuhkan hukuman. Nah, wailun.
Ya. Nah, di sini juga diartikan wailun itu adalah siddatu adzabin fil akhirah. Azab yang pedih di akhirat. Nah, gitu ya. Azab yang pedih di akhirat. Wa qala Ibnu Abbas, bahkan Ibnu Abbas berkata, wailun itu apa? Innahu wadin fi jahannama yasilu fihi sodidin ahlun nar. Wail itu adalah lembah yang berada di neraka jahanam yang mengalir di dalamnya nanah penghuni neraka. Nah, wailun. Jadi wailun menurut bahasa itu artinya celaka, ya Pak. Atau kalimat yang ditujukan kepada seseorang yang seseorang itu akan mendapatkan celaka. Nah, gitunya. Kalau kamu melakukan itu, wailun, gitunya. Wailak, celaka kamu. Nah, maka wailun ini bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Gitu ya, di akhirat. Di dunia, gitu ya. Mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun tidak akan ketahuan. Misalkan si pedagang itu suka mengurangi timbangan. Tetapi bisa jadi ada netizen gitu ya yang rajin memvideo. Sehingga ternyata gula di warung itu harusnya 1 kilogram, ternyata yang dijual 900 gram. Nah, ya. 900 gram, 100 gram yang dicomot gitu ya, yang diambil dari 1 ton. Wah, gitu ya, lumayan ya Pak. Nah, kemudian juga wail itu adalah kecelakaan nanti di akhirat, yaitu berupa azab yang pedih. Bahkan wail itu adalah lembah yang berada di neraka jahanam, yang mana di sana tempat mengalirnya nanah-nanah penghuni neraka. Nah, itu kalimat wailun, celaka. Nah, kemudian itu ya kalimat al-mutaffif. Nah, itu ya. Waruya an Ibnu Umar qala, Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, al-mutaffifu. Apa yang dimaksud dengan al-mutaffif? Al-mutaffif adalah ar-rajulu yastajiru al-mikyala wa huwa ya'lamu annahu yakhifu fi kailihi fawizruhu alaihi. Al-mutaffif adalah orang yang menyewa. Nah, mungkin dulu alat takar itu tidak sebanyak sekarang ya, yang bisa dibeli di mana saja bahkan dengan harga yang sangat murah. Nah, al-mutaffif adalah orang yang menyewa alat takaran. Wa huwa ya'lamu, sedangkan ia tahu annahu yahifu fi kailihi fawizruhu alaihi. Ia tahu bahwa ia akan bertindak aniaya dalam takaran tersebut, lalu ia menaruh sesuatu yang memberatkan takarannya. Nah, misalkan masang batu di handapna teh nya, atau magnet gitunya. Nah, ini bagian rada berat saali. Wa qala al-akharun, sebagian ulama yang lain mengatakan at-tatfif, itu pekerjaannya, orangnya al-mutaffif, ya, pekerjaannya at-tatfif, ya. Curang itu bukan hanya dalam takaran, fil kail, maksudnya dalam takaran, wal wazni, timbangan, wal wudu, was salat, dan salat, wal hadis, dan perkataan. Bahkan Imam Malik dalam Al-Muwatta
menjelaskan wa yuqalu likulli syai'in wafaun wa tatfifun, adalah segala sesuatu yang dikatakan penuh dan kurang. Nah, jadi yang dimaksud al-mutaffif, orang yang curang itu bukan hanya dalam timbangan, tapi dalam segala aspek yang dia melakukan kecurangan. Misal seorang pegawai harusnya datangnya jam 7, datang jam 8. Harusnya pulang jam 4, pulang jam 3. Nah, gitunya. Datang pang akhirna, pulang pang heulana. Gitu. Nah, itu berdasarkan keterangan Imam Malik termasuk al-mutaffif, orang yang curang. Gitu. Ya. Dan kita akan termasuk orang yang celaka. Nah, bahwa Islam tidak hanya membahas aspek akidah, keyakinan, juga aspek ibadah, ritual, tapi juga aspek muamalah, hubungan antara sesama manusia. Wabil khusus terkait iktisadiyah, terkait ekonomi, ya. Atau lebih umum lagi terkait hubungan manusia berkenaan tidak bolehnya curang, gitu ya. Walaupun kecurangan itu, gitu ya, disebutkan oleh ahlul lughah, ahli bahasa, al-mutaffif ma'khudun, diambil minat tofifi, dari kata at-tofif, wahwal qalil, yang berarti sedikit. Nah, cobi Pak perhatoskeun. Jadi al-mutaffif diambil dari kata tofif, yang berarti qalil, sedikit. Nah, gitu ya. Tadi di awal di pendahuluan dijelaskan bahwa orang yang mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran itu dengan cara yang halus. Nah, makanya secara bahasa at-tofif ini artinya qalil, sedikit. Jadi nu dicanak teh sanes sakilo 2 kilo nya Pak. Saeutik gitu. Sasenok misalkan tina sakilo teh. Tina saleter teh paling oge sabaraha mili. Nah, gitu ya. Jadi sedikit. Teu pira cenah. Pira ge telat 5 menit. Nah, misalkan pulang jam 4. Cenah. Geus asar kieu mah waktuna sare. Ya, misalkan seperti itu. Jadi diambil atau curangnya itu tidak banyak, tapi sedikit. Tapi justru karena sedikit ini lama-lama jadi bukit. Nah, inilah yang sering kita lupakan sebagai manusia. Terkadang kita awas terhadap sesuatu yang besar, gitunya, waspada terhadap sesuatu yang luar biasa, gitu. Ternyata hal-hal yang sepele ini yang oleh Allah ingatkan, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang curang, wahwa qalil, walaupun kecurangannya sedikit. Nah, kemudian at-tafif ini, gitu ya, dalam keterangan lain dijelaskan secara bahasa adalah berarti air yang belum penuh atau air yang diisi tapi tidak penuh. Lamun Bapak nyuguhan, Bapak kopi, heug kopina teh satengah gelas. Patal henteu, Pak? Nah, tergantungnya, Pak. Ayana sakitu. Nah, mungkin secara kasat mata tidak fatal,
ketika kita menyajikan kopi dalam gelas, tapi air kopinya hanya setengah, mungkin tidak patah. Tapi nu kabayang boal diuyup, diuyup lah, terus disuguhkeun, atawa nu kamari digolakeun deui, disuguhkeun. Nah, gitu ya. Meureun nyangkana teh moal apaleun gitunya. Leres teu aleun. Nah, padahal nu kamari tah eta nya Pak, nu kamari nya Pak. Kopi. Gitunya moal apaleun. Tah kitu. Begitu juga dalam takaran dan timbangan. Canak sasenok gitu. Urang teh keur ngukur gitu ya. Canak si kacang hejo teh sasenok. Moal apaleun. Nah, kata Al-Qur'an wailun, celaka. Gitu. Walaupun qalil, sedikit. Nah, gitu ya. Terus at-tawfif juga berarti naik melewati pagar. Cik pamijalmi ngalewatan pagar bade naon, Pak? Nah, gitu. Aya tangkal buah. Duh, cenah metis. Diajlengan moal apaleun pirage hiji. Nah, leres teu? Pirage hiji cenah. Tinu saseueur tangkal buah teh. Pirage 2. Nah, pira eta teh wailun. Cilaka. Nah, gitu ya. Berarti Islam itu sangat menghormati harta kepemilikan seseorang. Sampai-sampai hal-hal yang kita anggap sepele ternyata benar-benar dijaga. Tanapi orang di buminya Pak. Kantenan pami kulawarga anu ieu ramana dipayun, digigir raina, gigirna deui rakana. Kadang sok bae da dulur ieu. Nah, make sendal nu lanceukna. Neangan lanceuk teh mana sendal? Ku adina. Nah, gunting misalnya. Bae da dulur ieu. Nah, hati-hati, takut gitu ya, celaka. Nah, selanjutnya wal mutaffifu huwa. Nah, kata al-mutaffif gitu ya. Huwa artinya al-mukillu haqqu sahibihi binuqsanihi anil haq. Artinya orang yang menyedikitkan hak temannya bikailin au waznin. Dengan cara mengurangi takaran dan timbangan. Nah, Az-Zajjaj berkata gitu ya. Nah, ini mah definisi menurut Al-Qur'an gitu ya, bahwa al-mutaffif itu dalam Al-Qur'an mah definisi Al-Qur'an secara khusus adalah mereka yang mengurangi takaran dan timbangan. Innama qila lil fa'ili min hadzal mutaffif. Pelaku ini disebut al-mutaffaf atau al-mutaffif karena dia cenderung gitu ya, la yakadu yasriku minal mikyali wal mizani illa syai'a, karena dia cenderung tidak mencuri dari takaran dan timbangan illa syai'a. Illa syai'at tafif al-khafif, melainkan hanya sedikit, saeutik gitu ya Pak. Teu da ieu mah teu maling gitu. Ai maling mah puguh kitu nya dicanak sakarung 2 karung ieu mah saencret kitu nya. Wa inna ma ukhida min taffa syai'a wa huwa janibih. Dan sesungguhnya orang yang mengurangi sesuatu itu mengambil apa yang berada di sisinya. Maksudnya apa yang dekat gitu ya, apa yang mudah bagi dirinya. Nah, ya. Misalkan pom bensin ya Pak. Gitu.
aya anu isi bensin full katanya. 40.200 rupiah. 47-heun Pak cenah kitu. Padahal 40.200. Tah nu 800 deuna ka mana? Gitu. Dianggo naon? Nah, aya di minimarket mah kadang mau didonasikan Pak. Kadekna permenkeun. Dulu we permen gitu nya, padahal aya. Nah, wailun gitu nya. Ingat la yakadu yasyriku minal mikyal wal mizan illa syai'. Dia tidak cenderung mencuri dari takaran dan timbangan kecuali hanya sedikit. Nah, tapi sedikit itu janten matak gitu. Wailun. Nah, itu ayat pertama. Kemudian di ayat kedua lebih ditegaskan lagi alladzina idaqtalu 'alan nas yastaufun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Wa qala Az-Zajjaj berkata ai idaqtalu minan nas istaufau alaihimul kaila. Jika mereka menerima takaran dari orang lain, mereka akan meminta agar takaran mereka itu dipenuhi. Nah, maka maknanya adalah alladzina idastaufu taufau akhadhu azziyadata. Yaitu gitu ya. Orang-orang yang ketika mereka meminta untuk dipenuhi, mereka mengambil tambahan. Misalkan tos 1 kilo ya. Lah cenah bonusan we saeutik cenah. Nah, eta teh tuluy. Atawa minta harga yang kurang atuh cenah tantos meser sa kintal atau kirangan hargina nyesok atuh cenah. Nah, tapi ngajual ka batur wa idza aufau awazanu li ghairihim naqasu. Tapi ketika mereka menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi maksimal bari dikurangan. Bahkan yang lebih gila lagi, harganya melebihi harga pasaran. Gitu ya. Abong di tempat wisata. Nah, gitu ya. Air mineral nu asalna 3.000 jadi 10.000. Nah, gitu ya. Edan gitu nya, Pak. Nauzubillah. Nah, itu sudah biasa di kita itu. Padahal wailun. Nah, celaka. Fala yardawna linnas ma yardawna li anfusihim. Mereka tidak rela pada orang lain apa yang mereka relakan terhadap diri mereka sendiri. Karena kan prinsip jual beli itu anta rodin, saling ridho. Eta cenah ada ustad ridho eta ge di peser cenah 10.000. Dah mun ditanya mah nya ditaros mah anggar teu ridho kitu. 10.000 diurang jadi 3 botol. Di manehna kan jadi 1 botol. Bari merekna ge aneh gitu. Nah, ieu 10.000 hiji. Nah, wailun. Itu ya. Wa idza qaluhum awazanuhum yukhsirun. Nah, itu ayat yang keempat. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Nah, mereka mengurangi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perilaku-perilaku mereka itu kenapa ya? Alla yadhunnu, tidakkah orang-orang itu menyangka? Nah, di sini menggunakan kalimat dzanna. Dzanna ya, Pak? Nah, kan ada syak ya, ragu-ragu, ada zon, ada yakin, ada ingkar. Pak Haji, enjing ka dieu urang nguseup insyaallah. Nah,
teu datang isukna teh, ingkar ya dalam bahasa Arab. Pak Haji, hayu urang nguseup. Ya, insyaallah lah diemut-emut. Nah, syak. Ragu? Ragu 50%, 50%, 50-50. Pak Haji, hayu urang nguseup, ulah nguseup atunya. Hayu urang ngaji. Insyaallah cenah pami pun anak sehat, abdi kadinya. Nah, ini 75%. Gitu ya. Bisa berangkat, bisa tidak. Nah, tapi lebih dominannya berangkat. Nah, yakin 100%. Nah, 100%. Gitu. Pak Haji, ayo orang ngaji, siap. Nah, besoknya berangkat. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu ya mengungkapkan alla yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Nah, kalimat alla yadhunnu inkarun wa ta'ajjabun 'azimun min halihim. Pengingkaran dan keheranan yang besar akan perilaku mereka. Fil ijtira'i ala tatfif, yang mana mereka dengan sengaja mengurangi takaran. Ka'annahum la yukhtiruna tatfif bi balihim wa la yukhamminuna takhminan. Seakan-akan tidak terlintas di benak mereka dan sedikit pun mereka tidak mengira bahwa mereka telah mengurangi takaran. Jadi perilaku mereka sudah menjadi kebiasaan dan tertanam di alam bawah sadar. Gitu ya. Gitu ya. Di alam bawah sadar. Jadi tos biasa gitu. Ngurangan. Walaupun sedikit. Gitu ya. Jadi Allah mengungkapkan dengan alla yadhunnu itu mengingkari perilaku mereka dan heran yang sangat dengan keadaan mereka. Kenapa tidak terlintas di benak mereka bahwa perilaku mereka itu salah gitu ya. Karena mengurangi takaran. Da diuihkeun deui ka anjeunna mah tentu tidak mau. Kemudian apakah mereka tidak mengingat pamas'uluna amma yaf'alun, bahwa mereka akan ditanya, akan bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Nah, wadzannuhuna, dan zon di sini bimaknal yakin. Nah, bisa diartikan yakin. Alla yuqinu ulaika. Jadi maksudnya apakah mereka tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Walau aiqanu ma naqasu fil kaili wal wazni. Jikalau mereka yakin akan dibangkitkan, tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan. Nah, itu makna yang pertama, dzon di sini yakin. Tapi makna yang kedua, adzannu bimakna at-taraddudu. Bahwa dzon di sini bermakna taraddud, ragu-ragu. Ai in kanu la yastaqti. Andai kata mereka tidak meyakini adanya hari kebangkitan, fahalla dhannuhu, mengapa mereka tidak mengira-ngira, hatta yatadabbaru wa yabhathu anhu, sehingga mereka dapat mentadabburi dan mencari kebenarannya, wa ya'khudhu bil ahwat, dan mengambil kehati-hatian. Maksudnya bagaimana? Andai kata seseorang itu jangankan yakin kepada hari kiamat, andaikan imannya itu zon 75%. Nah,
antara percaya dan tidak. Tapi cenderung percaya. Ngan aya tidaan saeutik gitu. 25%. Nah, andai kata modalnya itu zon saja, sangkaan saja, maka tentu dia tidak akan berani mengurangi timbangan. Tidak akan berani berlaku curang walaupun qalil sedikit. Nah, apalagi kalau orang yang yakin. Gitu ya, Pak. Nah, maka kita sebagai ahli pangaosan tangtos gitunya. Kita mah yakin akan adanya hari kebangkitan. Nah, maka tentu hidup kita akan semakin hati-hati. Hingga tercipta dalam diri kita wiqayah, tameng, benteng. Yang benteng tersebut dapat melindungi kita dari apa? Dari dosa dan maksiat. Karena di antara makna takwa adalah takut. Dzalikal kitabu, itulah kitab, hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takut. Nah, di antara maknanya takut. Ya. Nah, takut akan apa? Takut akan nanti hari kebangkitan. Di ayat 5 ditegaskan liyaumin adzim. Nah, maranehna teh gitunya. Atau minimal mikir gitunya bahwa setiap yang dikerjakan akan dipertanggungjawabkan. Kapan? Liyaumin adzim, pada satu. Nah, itu ya. Jadi hari besar umat Islam teh kapan? Nanti ya, Pak, di hari kiamat. Cenah ayo sumping ka abdi cenah. Peringatan 25 tahun pernikahan. Naon Pak? Silver, perunggu. Gitunya golden 50 gitunya. 50 tahun pernikahan. Hari besar atau hari kelahiran gitunya. Milad yang namanya sanes ulang tahun. Nah, ternyata hari yang besar itu nanti gitu ya. Sa'nuhu, bukan harinya yang besar, tapi perkaranya wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat. Sebesar apa sih hari kiamat? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu hari di mana ketika manusia seluruhnya, karena menggunakan alif lam lil istighraq, menunjukkan semua manusia, yaqumu, berdiri, li rabbil alamin, menghadap Rabb semesta alam. Saking luar biasanya, qara'a Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah membaca wailul mutaffifin, surah Al-Mutaffifin, hatta balagha, sampai kepada ayat ke-6, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pabaka, menangis, hatta sakota, sampai jatuh tersungkur. Hai urang mah, mutaffifin panjang. Gitunya. Ari Ibnu Umar mah menangis gitunya, tersungkur, wa'atin ba'dahu, bahkan tidak kuat lagi membaca ayat setelahnya. Urang mah suuzon ka imam, aduh cenah mutaffifin panjang cenah. Summa qala, kemudian Ibnu Umar berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah,
pada hari yang kadarnya, yang waktunya, yang berdirinya itu 50.000 tahun. Tahun akhirat banyak. 50.000. Matak Ibnu Umar teh menangis dan tersungkur. Ketika menunggu atau berdiri selama puluhan ribu tahun itu, faminhum may yablughul araq ka'baihi. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kaki mereka. Wa minhum man yablughu rukbataihi, dan ada yang sampai kedua lutut mereka. Wa minhum may yablughu haqwaihi, dan ada yang sampai ke pinggangnya. Wa minhum may yablughu sadrah, dan ada yang sampai ke dadanya. Wa minhum may yablughu udhunaihi, dan ada juga yang keringatnya itu sampai ke telinga. Hatta inna ahadahum la yaghiba fi rashihi kama yaghibu. Bahkan sampai ada yang tenggelam dari keringatnya seperti katak yang terbenam. Bangkong ngojay di luhur ya Pak, bade kahanap tah gitu. Nepikeun ka jalmi teh tiasa teuleum dina naon? Dina kesangna. Nya luar biasa. Tah naha jalmi-jalmi anu ngirangan timbangan, anu curang. Ya, secara khusus dalam ekonomi, dalam jual beli, atau secara umum kecurangan-kecurangan dari sisi waktu, gitu ya, dari sisi jasa, gitu ya, dan dari sisi-sisi yang lainnya, yang intinya mengurangi hak orang lain walaupun sedikit. Gitu ya. Wakila, dan dikatakan gitu ya, ada yang mengatakan inna dzalikal maqam 'alal mu'min kazzawali syams. Ada yang mengatakan sesungguhnya kemuliaan yang didapatkan oleh seorang mukmin itu seperti tergelincirnya matahari. Tahjang jalmi nu iman mah waktos 50.000 tahun teh sakedap. Jika ngantosan matahari tergelincir pamiti subuh petenya logika tabu 12 langkung atau satu acana intina panon poe nu asalna di luhur ngagiclek saalit tah jang jalmi mukmin mah sapertos kitu. Bahkan dinu hadis nu sanes diuningakeun rehna kondisi di hari kiamat bagi orang beriman khususnya di padang mahsyar itu sangat-sangat mudah, bahkan lebih mudah daripada sholat wajib yang ia kerjakan. Pertanyaannya, sholat wajib saja susah, apalagi nanti. Nah, berarti gitu ya, sholat ini benar-benar menjadi barometer ukuran kemuliaan seseorang. Nah, di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khawfun lahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran, tidak pula mereka bersedih hati. Tapi sanes gelo nya Pak. Cenah wanian, tara curik, cenah wali, padahal nugelo. Gitunya juga si gupron. Nah, seperti itu ya. Kemudian Allah mensifati orang-orang tersebut, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapa yang mendapatkan kemudahan di hari kiamat? Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.
Nah, di sini berarti ada perbedaan. Orang yang bertakwa pasti beriman, tapi orang yang beriman belum tentu bertakwa. Dan takwa itu bukan akhir, bukan capaian akhir, tapi bagian dari proses yang senantiasa terus berjalan. Nah, maka ja'alana Allahu minhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagian dari mereka. Amin. Bifadlihi, atas segala kebaikan, wa karamihi, dan kemuliaannya, wa judihi, dan karunia-Nya, wa manihi, sami'nya, karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Dah, demikian hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, pembahasan di surah Al-Mutaffifin ayat pertama hingga ke-6. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar memperhatikan kepemilikan atau hak seseorang, hingga pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala mencela. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, celaka orang yang mengurangi timbangan, walaupun qalil, walaupun sedikit. Dan ternyata celakanya gitu ya, itu bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Dan walaupun di dunianya sedikit, tapi bisa jadi di akhiratnya banyak, menjadi besar. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan dan kekuatan hati kepada kita agar senantiasa istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.